Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi Latifah Guna Irawati SPD, CGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Saya berasal dari SMP Negeri 25 Surabaya. Kali ini saya akan membuat aksi nyata berdasarkan penerapan modul 1.1. Aksi nyata dan penerapan pemikiran KHD, yaitu Merdeka Belajar dan pendidikan berpihak pada peserta didik. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan yaitu meliputi satu, yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang dan mendapatkan kebahagiaan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai manusia yang merdeka, yaitu merdeka bebas menentukan pelajarannya. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan yang selalu ada perubahan, yaitu perubahan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat yaitu berpihak pada peserta didik, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak. Kemudian yang kelima ada trilogi pendidikan, yaitu Eng Ngarso Sungtulodo, Eng Matio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang keenam yaitu budi pekerti yang wajib dan selalu diterapkan dalam proses pembelajaran. Setelah saya memahami dan melakukan refleksi diri, saya bertekad melakukan perubahan, yaitu perubahan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat atau bakat peserta didik, berpihak pada anak dan bukan lagi sebagai penguasa kelas. Karena selama ini saya telah melakukan hal yang bertentangan dengan konsep tersebut, dan saya berupaya melakukan pembelajaran merdeka belajar dan berpihak pada peserta didik. Kemudian langkah selanjutnya saya melakukan persiapan aksi saya, yaitu membuat aksi nyata. Kemudian satu, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah bersama Ibu Wiwi Yulianti SPD MPD. Saya mohon arahan dan bimbingan dari beliau. Kemudian saya melakukan koordinasi dengan rekan sejawat saya. Kemudian saya membuat perencanaan dengan mempersiapkan modul ajar dan perangkat pembelajaran. Saya persiapkan dengan matang dan baik. Ya, saya lakukan penerapan di kelas, yaitu di kelas 8H. Pada saat itu adalah materi tentang recount text. Kemudian di awal saya melakukan persepsi, pertama memberikan salam, kemudian mengecek kehadiran peserta didik, kemudian berdoa bersama. Selanjutnya saya melakukan persepsi, memberikan pertanyaan pembantu untuk meningkatkan kemampuan curiosity atau pengetahuan siswa dari materi yang akan saya berikan. Dan kemudian saya mengaitkan materi pembelajaran yang akan kita pelajari dengan materi sebelumnya. Anak-anak kemudian sangat aktif dan sangat ingin tahu terhadap pembelajaran yang akan dipelajari. Tujuan pembelajaran saya sampaikan di awal agar mereka memahami apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan selama di kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan inti, peserta didik disajikan suatu permasalahan yang harus diselesaikan secara berkolaborasi. Kemudian guru memberikan arahan dan bimbingan sebelum mereka melakukan tugas mereka. Mereka harus tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berkelompok sesuai dengan minat dan bakat mereka. Di awal sudah ditentukan berdasarkan tes kognitif dan tes non-kognitif untuk memetakan kemampuan mereka dalam menghasilkan produk sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Dalam kegiatan menyelesaikan tugas secara kolaborasi, mereka mengerjakannya dengan antusias dan penuh dengan semangat dan kreativitas yang tinggi. Ada beberapa kelompok yang mengerjakan hasil akhir dengan presentasi melalui Canva, ada yang berupa membuat graphic organizer, kemudian ada yang berupa paper, ada yang
mereka akan menyajikan hasil dari tugas mereka berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat mereka. Mereka melakukan presentasi dengan penuh semangat bersama kelompoknya berada di depan dan mereka bergiliran dalam mempresentasikan. Meskipun masih ada beberapa siswa yang kurang percaya diri dalam mempresentasikannya, namun tetap saya berikan apresiasi bahwa keberaniannya dalam mempresentasikan sudah cukup baik. Dan beberapa temannya sudah memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk memaparkan hasil kerja mereka. Ada juga yang memaparkan dengan melalui Canva dan mereka sangat senang sekali karena di situ mereka bisa mengeksplorasi kemampuan mereka dengan penggunaan digital. Tidak lebih dari setengah jam mereka sudah mampu membuat tugas atau hasil pekerjaan mereka yang dipresentasikan melalui Canva. Tidak lupa kelompok lain memberikan tanggapan yang positif, memberikan feedback dan masukan terhadap hasil kerja mereka. Dan mereka sangat termotivasi dan menginspirasi model pembelajaran diferensiasi produk ini. Di akhir pembelajaran, siswa bersama guru melakukan refleksi. Sebelum melakukan refleksi, guru beserta peserta didik melakukan penguatan terhadap apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Kemudian tanggapan dan respon dari peserta didik sangatlah menyenangkan dan menarik sekali. Dan bagaimana perasaan mereka dalam kegiatan hari ini menggunakan model diferensiasi produk. Setelah proses pembelajaran usai, saya membuat refleksi hasil aksi nyata saya dari proses pembelajaran, yaitu 1. Saya simpulkan dari pembelajaran ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran terasa menarik dan menyenangkan. Yang ketiga, menimbulkan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya mampu menggali potensi dan mengeksplorasi keterampilan peserta didik. Karena peserta didik diberi kesempatan untuk menampilkan semua bakat dan minatnya. Kemudian mampu menjadikan peserta didik memiliki daya juang dalam berkompetisi positif. Kemudian mampu menghasilkan karya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang terakhir, memiliki kesempatan yang sama dalam menemukan ide dan karya mereka. Kemudian saya simpulkan untuk tindak lanjut dari proses pembelajaran kali ini, apa yang akan saya lakukan yaitu saya akan tetap menggunakan model pembelajaran ini karena pembelajaran ini berpihak pada peserta didik. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan sumber belajar untuk pembelajaran yang kreatif dan inovatif lagi. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya, saling bertukar informasi dan pengetahuan. Kemudian yang keempat, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Kemudian yang terakhir, sebagai pembelajar saya akan selalu menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Martiningsih, guru IPA di SMP Negeri 25 Surabaya. Saya mengenal MNI atau Bu Eni sejak beliau bertugas di SMP Negeri 25. Selama ini saya perhatikan Bu Eni sangat disenangi oleh siswa-siswanya karena beliau mengajarkan ke murid-muridnya sangat menyenangkan, kreatif, berpusat pada siswa atau berdiferensiasi. Jawab Bu Eni. Nama saya Betania Deborah dari kelas 8H. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya atau komentar saya mengenai pembelajaran MMNI materi di konteks. Menurut saya, MMNI telah melakukan proses pembelajaran dengan sangat baik. Pertama, beliau akan menjelaskan tentang materi yang akan dipelajari dan menyuruh kami menganalisa informasi dari sebuah audio teks lalu menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan audio teks tersebut. Murid-murid juga dapat mencermati dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan saya rasa saya menikmati setiap materi dan cara pembelajaran yang diberikan MMNI. Kata-katanya mudah dipahami dan saya dapat menangkap setiap inti materi dengan baik.
Tak lupa, Mem Enik juga memberikan kesempatan siswa untuk bertanya di setiap akhir materi, dan beliau juga melibatkan murid dalam pembelajarannya. Bentuknya seperti saat Mem Enik bertanya kepada siswa, bentuk pembelajaran apa yang mereka inginkan. Setiap siswa pun menjawab sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan setiap siswa dibagi menjadi beberapa kelompok belajar, dan setiap kelompok mengerjakan tugas mereka dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mempresentasikannya dengan menggunakan media digital seperti Canva dan Word of Voice. Ada juga yang menulis di kertas. Dan jadi sejauh ini, pembelajaran Mem Enik sangat menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah hasil dari aksi nyata saya beserta refleksi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.